Kalian pasti sudah tidak asing dengan lubang berbentuk corong ini. Lubang ini sering ditemukan di area tanah berpasir, gembur, dan kering, serta biasanya ada di sekitar rumah. Mungkin sebagian dari kalian waktu kecil sering mencari lubang ini, lalu memainkannya dengan memasukkan semut ke dalamnya. Setelah itu, menangkap penghuninya. Tentu kalian sudah bisa menebak siapa yang membuat serta tinggal di dalamnya. Dengan tubuh kecil, tapi memiliki taring yang cukup besar, serta memiliki nama unik yang berasal dari cara bergeraknya. Di video kali ini, kita akan berkenalan dengan undur-undur. Ini adalah undur-undur. Sebenarnya, bentuk ini hanya fase larvanya saja. Di dunia ini diperkirakan ada sekitar 2000 spesies undur-undur yang tersebar di seluruh dunia, dan terutama di wilayah bersuhu hangat dan berpasir. Nama undur-undur diberikan pada hewan ini karena kebiasaan larvanya yang berjalan mundur saat menggali sarang jebakan di tanah. Di daerah barat, hewan ini dikenal dengan nama antlion atau singa semut. Nama ini diberikan karena kebiasaan larvanya yang memburu semut secara ganas, sehingga mereka dianggap sebagai singanya para semut. Tak hanya semut, larva undur-undur juga diketahui hampir memakan semua jenis arthropoda kecil. Undur-undur memiliki nama family Myrmiliontidae. Nama ini berasal dari bahasa Yunani Myrmex, yang berarti semut, dan leon yang berarti singa. Sehingga nama Myrmiliontidae secara harfiah bisa diartikan semut singa. Family Myrmiliontidae sendiri termasuk ke dalam ordo Neuroptera, sedangkan untuk klasifikasi lebih lengkapnya yakni sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Neuroptera, Family Myrmiliontidae, genus Myrmilion, spesies Myrmilion sp. Kan mereka ada di dalam tanah, tapi kok bisa tahu ada mangsanya? Memang, mereka berada di dalam tanah, tapi larva undur-undur bisa mengetahui kehadiran korbannya dengan cara merasakan getaran dari gerakan korbannya. Setelah membuat sarang jebakan berbentuk corong, mereka akan bersembunyi di tengahnya sambil menunggu ada mangsa yang terperosok masuk. Bila ada mangsa terjebak masuk ke dalam perangkapnya, namun masih bisa bergerak naik, larva undur-undur akan melempari mangsanya dengan butiran pasir agar tergelincir. Oh my god, Allah, kabur. Gak bisa. Larva undur-undur juga dapat menyuntikkan racun ke dalam tubuh mangsanya untuk membunuhnya. Mereka tidak memakan mangsanya secara harfiah, akan tetapi menghisap cairan mangsanya. Dan setelah selesai makan, mereka akan melemparkan jasad korbannya keluar dari sarang corongnya. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, undur-undur hanyalah fase larva. Mereka termasuk ke dalam kelompok holometabola, yaitu serangga yang mengalami metamorfosis secara sempurna seperti kupu-kupu, di mana tahapannya berupa telur, larva, pupa, imago. Fase telur merupakan fase pertama dari siklus hidup undur-undur. Undur-undur betina akan meletakkan telurnya di dalam tanah berpasir yang halus. Telur undur-undur akan menetas setelah 5 hari, kemudian akan berkembang menjadi larva. Larva dari telur undur-undur inilah yang nantinya dikenal dengan sebutan undur-undur. Undur-undur akan menggali lubang di tanah berpasir dan menunggu hewan lain seperti semut sebagai makanannya. Tahapan ini bisa berlangsung sangat lama, yakni sekitar 1-3 tahun. Mereka akan terus makan. Akan tetapi, mereka tidak bisa membuang sisa bahan makanannya karena mereka tidak memiliki anus. Setelah itu, mereka akan memasuki fase pupa atau kepompong. Pada fase ini, undur-undur sudah tidak melakukan kegiatan lagi, sehingga terjadi penyempurnaan dan pembentukan organ baru. Kepompong mereka berupa kumpulan butiran pasir di sekitarnya yang disatukan dengan sutra dari kelenjar di abdomennya. Kepompong ini biasanya terkubur hingga beberapa sentimeter di dalam tanah. Dan setelah sekitar 1 bulan, undur-undur dewasa akan keluar dan mulai menunggu sayapnya kering sebelum bisa terbang untuk mencari pasangan.
Undur-undur dewasa rata-rata berusia antara 20 sampai 25 hari. Sementara sebagian dari mereka juga diketahui bisa hidup hingga usia 45 hari. Makanan undur-undur dewasa lebih bervariasi. Sebagian spesies hidup dengan memakan nektar dari bunga, sementara beberapa spesies lainnya hidup dengan memakan arthropoda kecil seperti halnya larva undur-undur. Pada saat menjadi larva, undur-undur memiliki morfologi yang unik. Mereka memiliki abdomen besar yang berbuku-buku, dengan sepasang kaki depan yang pendek dan sepasang kaki lagi yang panjang, serta ukuran tubuh 10 kali lipat lebih besar dari kepalanya. Mereka berukuran sepanjang kuku manusia yang kira-kira 1,5 cm. Rahangnya panjang dan melengkung pada bagian ujungnya, dan rahang inilah yang dapat menyuntikkan racun ke dalam mangsanya. Meskipun panjang tubuhnya hanya 1,5 cm, tetapi mereka mampu menangkap mangsa yang lebih besar dari dirinya. Karena seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut-rambut kaku yang menjadi jangkar di pasir tempatnya mengubur diri. Terus, kenapa mereka jalannya mundur? Ini karena sepanjang kaki depan bergerak mendorong badan ke belakang, dan kaki panjangnya juga didesain untuk mendorong tubuh bagian depan untuk mundur. Jadi, undur-undur jalannya mundur karena secara morfologi kakinya lebih mudah untuk memundurkan badannya. Tapi tujuan mundurnya undur-undur adalah untuk membenamkan tubuhnya ke tanah. Ujung abdomen yang meruncing ini memudahkan upaya membenamkan tubuhnya ke tanah, dan setelah dewasa, mereka akan berubah jadi seperti ini. Ini bukannya capung ya? Penampakan mirmilion dewasa memang mirip dengan capung jarum. Bahkan perilaku terbangnya pun mirip. Ini karena mereka sama-sama memiliki abdomen panjang dan memiliki dua pasang sayap transparan berurat pada toraksnya. Mereka bisa dibedakan dengan capung dengan melihat antenanya yang panjang dan ujungnya sedikit melengkung. Ukurannya yang rata-rata lebih kecil dan matanya yang terletak di sisi kepala serta berukuran lebih kecil dibandingkan mata capung. Undur-undur juga tidak bisa terbang secepat dan selincah capung, karena ia pada dasarnya merupakan penerbang lemah. Undur-undur memiliki ukuran yang bervariasi. Jenis undur-undur terbesar di dunia diketahui berasal dari genus Palpares yang hidup di Afrika dan rentang sayapnya mencapai 16 cm. Sedangkan spesies terkecil berasal dari wilayah Arabia dan rentang sayapnya hanya sekitar 2 cm. Akan tetapi, mayoritas undur-undur sendiri umumnya berukuran antara 4-10 cm. Sekilas, serangga ini tampak tidak memiliki manfaat penting untuk manusia. Akan tetapi, masyarakat di beberapa daerah telah memanfaatkannya sebagai obat bagi penderita diabetes. Mengutip dari greeners.co, masyarakat Kepulauan Karimun Jawa secara tradisional telah memanfaatkan satwa ini sebagai obat penurun gula darah dengan menggunakan pisang sebagai campurannya. Memang berdasarkan beberapa sumber, mirmilion atau undur-undur memiliki kandungan zat anti-diabetes yang berperan dalam menurunkan kadar glukosa darah. Lantas, benarkah undur-undur bisa digunakan sebagai obat diabetes alami? Menurut Guru Besar Farmasi dan Farmasi Klinik Universitas Gadjah Mada, Profesor Apoteker Zulis Ikawati PhD, menjelaskan, hingga kini belum ada penelitian ilmiah sahih yang bisa membuktikan manfaat undur-undur untuk obat diabetes pada manusia. Senada dengan Zulis, ahli farmakologi hewan Universitas Airlangga, Profesor Lazuardi juga menyebutkan bahwa tidak benar undur-undur bisa jadi obat diabetes alami. Terlepas dari nihilnya studi undur-undur untuk diabetes pada manusia, Lazuardi menyatakan serangga ini memiliki kandungan antiseptik ringan. Namun, Lazuardi mengingatkan lagi bahwa undur-undur tidak bisa langsung dikonsumsi atau digunakan tanpa berkonsultasi terlebih dulu dengan ahli atau dokter. Akan tetapi, kepopulerannya sebagai obat diabetes sudah sangat tinggi. Ini terbukti dari semakin banyaknya kalangan pebisnis yang membudidayakan dan menjual serangga yang berjalan mundur ini. Jadi, menurut kalian bagaimana? Apakah undur-undur memang mampu mengatasi penyakit diabetes? Jangan lupa bagikan pengalaman kalian dengan makhluk kecil ini di kolom komentar.
Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah undur-undur merupakan serangga unik yang memiliki siklus hidup yang menarik, mulai dari fase larva hingga dewasa. Meskipun sering dianggap sebagai hama atau tidak berguna, undur-undur sebenarnya memiliki peran ekologis yang signifikan dalam mengendalikan populasi serangga lainnya. Namun, kepercayaan populer tentang kemampuannya sebagai obat diabetes masih perlu dikonfirmasi ilmiah untuk memastikan potensi khasiat dari makhluk kecil ini. Sebagai makhluk yang hidup di alam, undur-undur juga berkontribusi pada keberlangsungan lingkungan hidup kita. Mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat bagi tanah yang mereka huni. Dengan demikian, mari kita terus berusaha memahami dan menghargai peran undur-undur dalam ekosistem kita. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman Anda tentang makhluk menarik ini di kolom komentar. Namun semua yang kami sampaikan bisa berubah seiring dengan penelitian yang masih terus dilakukan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kritik dan saran akan sangat berguna. Like dan share jika Anda suka. Mari belajar lagi di video selanjutnya.